Jadi kalau gitu Yesus disebut sebagai Tuhan dalam arti dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan karena dia telah diberi oleh Allah Bapanya segala kuasa di surga dan di bumi, sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Sebab 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kembali kita akan tampilkan sebuah video pendek dari seorang romo, yaitu romo besar ortodoks di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Romo Daniel Biantoro, yang mana ketika itu mendapatkan sebuah pertanyaan dari jemaat gerejanya. Sebuah momen memalukan kembali terjadi ketika Romo Daniel Biantoro mendapatkan pertanyaan sederhana dari jemaatnya. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia dibangkitkan oleh Allah? Nah, bukannya memberikan jawaban tegas dan masuk akal, Romo Daniel Biantoro justru terjebak dalam penjelasan berputar-putar seperti labirin tanpa pintu keluar. Kalimatnya melenceng ke sana ke sini, penuh istilah rumit yang tidak menjawab inti persoalan. Jemaat gereja yang hadir hanya bisa saling pandang, bingung, dan makin tidak paham. Alih-alih memberi pencerahan, jawaban Romo Daniel Biantoro justru memperlihatkan betapa konsep yang ia bela tidak kokoh ketika diuji dengan pertanyaan logis. Perputaran logika itu membuat suasana hening, canggung, seakan semua orang menyadari bahwa sang Romo sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Yang tersisa hanyalah kebingungan jemaat gereja, kejanggalan argumentasi, dan pertanyaan besar yang tetap tidak terjawab. Jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa perlu dibangkitkan, perlu dihidupkan oleh pihak lain? Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak video dari Romo Daniel Biantoro. Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, tetapi sebelumnya, kali ini pertanyaan berasal dari saudari Kiki dari Depok. Bunyinya, Shalom Romo Episkop, saya izin bertanya, kalau Yesus adalah Tuhan, lalu siapa yang menghidupkan Yesus ketika mati? Terima kasih. Saudari perlu membedakan antara Tuhan dan Allah. Mungkin dalam pemikiran saudari, Tuhan ini artinya Allah. Bukan. Untuk Yesus kata Tuhan itu tidak otomatis artinya Allah. Tuhan itu artinya Dia yang memiliki segala kuasa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa. Kalau orang punya kuasa namanya penguasa. Kalau dia mempunyai segala kuasa, artinya maha penguasa. Kalau punya kuasa, penguasa ya disebut tuan. Kalau segala kuasa, artinya Tuhan di atas segala Tuhan, maha Tuhan, yaitulah Tuhan. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 16.
Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, jadi kalau gitu Yesus disebut sebagai Tuhan dalam arti dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan karena dia telah diberi oleh Allah Bapanya segala kuasa di surga dan di bumi, sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Sebab 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Satu pertanyaan sederhana sebenarnya cukup untuk mengguncang keheningan sebuah gereja. Kalau Yesus itu Tuhan ketika dia mati, siapa yang membangkitkan Yesus? Namun alih-alih memberi jawaban yang jelas, Romo Daniel Biantoro justru berputar-putar tanpa arah, mengulang istilah teologis, menunjukkan beberapa ayat, memutar analogi, lalu masuk ke konsep Trinitas yang semakin membuat jemaat semakin kebingungan. Padahal jawabannya sebenarnya sangat mudah, dan itu tertulis jelas di dalam Bible. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ayatnya pun sangat terang benderang. Seperti misal di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 3 nomor 15, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Roma 10 nomor 9, percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ayat-ayat tersebut menjadi pukulan telak yang langsung mematahkan putaran panjang jawaban kumur-kumur dan asumsi dari Romo Daniel Biantoro. Sebab jika Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin ia memiliki Tuhan yang membangkitkan Yesus itu sendiri. Faktanya, di dalam Bible sendiri menegaskan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah, bukan oleh dirinya sendiri. Inilah titik krusial yang membuat penjelasan Romo Daniel Biantoro terdengar semakin tidak konsisten. Jemaat gereja hanya menanyakan satu hal sederhana, tetapi asumsi teologisnya justru memperlihatkan bahwa Yesus yang mereka sembah itu sendiri ternyata memiliki Tuhan yang membangkitkan Yesus itu sendiri. Jadi sebutan Yesus Tuhan untuk Yesus artinya bukan otomatis Allah. Itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan yang telah diangkat oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai Mesias keturunan Daud yang dijanjikan memang nanti akan memiliki segala kuasa. Seperti yang dilihat di dalam penglihatan Nabi Daniel. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak manusia. Jadi bukan sekedar manusia biasa kalau begitu. Seperti anak manusia. Terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya yang lanjut usia ini adalah gambaran daripada keilahian Kristus yang kekal. Dan ia dibawa ke hadapannya. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Nah, diberikan kepadanya apa? Kemuliaan, kekuasaan, dan kekuasaan sebagai kekuatan raja. sebagai raja. Itu yang dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Terus? Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam arti ini Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Loh, kalau gitu bukan Allah dia. Nah, itu lain lagi itu. Yesus sebelum dia jadi manusia, dia sudah menyatakan diri bahwa dia sudah ada di hadapan Allah. Satu pertanyaan sederhana dari jemaat gereja berhasil membongkar kekacauan logika yang selama ini ditutup-tutupi. Jika Yesus itu Tuhan, lalu ketika dia mati, siapa yang membangkitkannya? Alih-alih memberikan jawaban tegas,
Romo Daniel Biantoro justru berputar-putar tanpa arah, membuat jemaat gereja sendiri semakin bingung. Padahal jawabannya sudah sangat jelas, tertulis di dalam Bible itu sendiri. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Jika dia dibangkitkan oleh Allah, itu berarti Yesus tidak mungkin adalah Allah. Yang dibangkitkan jelas berada di bawah kuasa yang membangkitkan. Ironisnya, saat Romo Daniel Biantoro mencoba mengutip ayat lain untuk membela posisinya, justru ia menegaskan bahwa Yesus diberi kuasa. Dan pertanyaannya jelas, siapa yang memberi kuasa itu? Tentu saja adalah Allah. Yang memberi kuasa pasti lebih tinggi, dan yang diberi kuasa jelas lebih rendah. Namun perbedaan semudah itu saja tampaknya tidak mampu dipahami oleh Romo Daniel Biantoro. Alhasil, penjelasan yang berputar-putar tersebut bukan hanya gagal menjawab, tetapi justru membuka mata jemaat gereja bahwa Yesus sendiri mengaku memiliki Tuhan, yaitu Allah yang membangkitkan dan memberinya kuasa. Inilah titik goyah paling signifikan ketika jawaban pemimpin rohani ternyata justru memperkuat bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hamba dan utusan Allah. Tidak heran banyak jemaat gereja yang mendengar penjelasan tersebut keluar dengan kepala penuh tanda tanya dan iman yang mulai goyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.